Ini sampai sini, cuman belum sampai. Jadi bagaimana cara supaya cabang ken atau tersier itu seimbang, masuk mencapai 1 sampai sini, sahabat hijau. Harusnya masih jauh ya dari target ya. Oke. Nah, sahabat hijau, jadi yang perlu kita pahami yang pertama begini. Halo, sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Info kali ini kita akan membahas tentang tanaman anggur ya. Jadi sebelum kita menanam, ada baiknya kita harus memahami apa saja yang harus kita ketahui agar tidak gagal. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini versinya Hijau Garden. Jadi infonya yaitu yang pertama, sahabat hijau. Ini part 1 ya. Yang pertama yaitu kita harus memahami itu media. Ya. Jadi kalau mau subur, medianya usahakan siapkan media yang baik. Ya, di sini kita menggunakan yaitu dari bawah tanah pohon bambu, kemudian humusnya, akarnya, daun bambunya, plus sekam mentah dan sekam bakar, plus pupuk kandang yang sudah difermentasi. Tapi kita infokan di sini bahannya bukan hanya itu saja, sahabat hijau, melainkan di sini kita yaitu sering menambahkan namanya trichoderma. Jadi di sini sudah ada kandungan trikonya, dan sebelum kita menanam itu medianya sudah kita fermentasi kurang lebih 1 mingguan. Dengan adanya penambahan triko atau EM4 tersebut, artinya kita telah menambahkan mikroba baik ke media tersebut. Jadi sahabat hijau, mikroba tersebutlah yang bekerja buat tanaman kita agar menjadi subur atau vigor. Nah, ini ada pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan media lain selain tanah pohon bambu? Jawabannya bisa. Seperti tanah topsoil ya, tanah merah, tanah hutan, tanah pegunungan ya. Cuman ya jangan di pegunungan, itu paling 20 cm paling maksimal diambil. Tapi asalkan poros dan adanya mikroba baik. Makanya di sini kita tambahkan trichoderma atau EM4 ya. Oke, itu yang pertama, seperti begini sahabat hijau. Yang kedua, sahabat hijau perlu pahami perlunya UV atau greenhouse. Kenapa? Gini, sahabat hijau, kenapa harus pakai plastik UV? Begini sahabat hijau, yang perlu kita ketahui bahwasannya tanaman anggur itu tidak tahan terhadap yang namanya jamur. Tapi tanaman anggur butuh sinar matahari, mau langsung ataupun secara tidak langsung, tapi tidak suka dengan namanya air hujan. Itulah sebabnya tanaman anggur indikasi namanya jamur. Untuk plastik UV-nya bebas ya, sahabat hijau ya. Ya, jadi pakai plastik ya, biasa pun bisa, tapi agak repot karena kekuatannya dari plastik tersebut kurang kuat. Di sini kita menggunakan yaitu ukurannya kurang lebih 200 mikron yang ideal ya. Jadi cukup jelas ya pemakaian UV ya. UV adalah proteksi bagi tanaman kita untuk menghindari jamur. Dengan adanya pemakaian UV, jadi tanaman kita terproteksi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga nih, sahabat hijau. Sahabat hijau perlu juga tahu ya, yang ketiga yaitu bibit. Jadi kalau sahabat hijau beli bibit, pilihlah bibit yang mudah dibuahkan atau yang genjal. Kalau versi kita sih seperti yang tutorial kemarin, yaitu yang mempunyai aroma khas seperti aroma muskat, poksi dan lain-lain. Jadi ada sensasi lebih unik ya. Jadi sahabat tidak membosankan kalau tanaman anggur. Oke, sahabat hijau, yang keempat. Yang keempat yaitu namanya RS atau rootstock. Nih saya kasih contoh nih. Ini Tamaki batang bawah SO4. Contoh ya.
Sebenarnya bukan hanya SO4 saja, di sini banyak. Ada yang kita pakai Kober, Dogrit, ya C1613, ada Ramsey dan lain-lain. Tujuannya RS tersebut, nih RS-nya nih, sahabat hijau, itu lebih kuat perakarannya, lebih tahan untuk segala medan. Lalu pelakarannya itu biasanya lebih lebat. Jadi penggunaan RS import tersebut lebih tahan terhadap penyakit, ya, seperti nematoda, ya. Biasanya RS tersebut, nih rostock, ya ini maksudnya gitu, itu mempengaruhi dari tingkat rasa loh, sahabat hijau. Penggunaan RS import biasanya hasilnya lebih manis. Oke, sahabat hijau, kita masuk yang kelima ya. Yang kelima yaitu pembentukan tajuk. Jadi pembentukan tajuk, saya kasih contoh ini ya, ini batang primer, terus tinggi sampai 2 meter, ya. Kemudian ini batang abadi primer, saya bengkokkan ke sini. Ini batang kedua, yaitu sekunder. Kemudian ini batang ketiga, ini tersier atau tunas scan, ya. Oke, jadi primer 2 meter versinya kita nih loh, sekunder juga 2 meter. Tapi tersier di sini bisa pakai 1,2 minimal, kemudian bisa 1,5. Jadi sampai di ujung, sampai batas maksimal itu kita break, ya. Jadi sampai di ujung ini batasnya nih. Jadi sebelah kiri ini 1,2, sebelah kanan 1,2, bisa 1,3, bisa 1,5. Yaitu standarisasi yang versinya kita. Jadi begitulah. Cuman di sini pembentukan tunas yang untuk Ken tersiernya itu kita menggunakan dari tunir ya, dari tunas air ya. Lumayan sudah masuk coklat, cuman batangnya masih kecil karena usianya juga masih kecil. Oke, itulah untuk yang sistem para-para ya. Jadi batas maksimal seperti begini, ini udah stop sampai sini. Jadi satu ke kanan, satu ke kiri ya. Oke, kalau pembentukan cabangnya seperti begitu yang untuk sistem para-para atau kita biasa bikin sirip ikat. Satu lagi di sini kita sistem teralis nih. Ya, teralis tinggi dari sini sampai sini, dari bawah sampai sini. Ini standarisasi 1 meter. Ya, sampai 80. Di bawah itu jangan, sahabat hijau, karena faktor lingkungan, takutnya indikasinya jamur ya. Kemudian dari sini kita bengkokkan juga sampai kurang lebih 1,8. Jadi dari panjang ini terbentuklah cabang-cabang, batang cabang ketiga yaitu tersier. Ingat, untuk tersiernya ini kalau yang sampai atas ini harus kita break ya. Jadi di sini bisa mencapai 1,2. Oke, jadi itulah pembentukan tajuk. Kenapa kok tidak teralis Y? Maaf sahabat hijau, di sini karena sampingnya juga tidak kita tutup, karena di sini kita ada juga mengutamakan estetika keindahan, karena ini sering adanya pertemuan di sini. Ya, oke, sahabat hijau. Jadi kalau untuk skala rumahan beginilah polanya. Jadi pola para-para demikian, pola-pola teralis juga demikian. Oke, kita masuk yang keenam ya sahabat hijau ya. Nah, ini yang keenam, ini biasanya khusus pemula nih, maaf nih ya, itu wajib diketahui. Kenapa ini saya kasih gambaran nih. Ini contoh pembentukan cabang yang seimbang. Kemudian sudah ada batas maksimalnya di sini. Nih, jadi batasnya di sini. Oke, saya kasih contoh yang ini ya. Mau sistemnya para-para, ini contoh ya. Ini varietas Red Rose. Coba sahabat hijau perhatikan ya. Harusnya ini sampai sini, cuman belum sampai. Jadi bagaimana cara supaya cabang Ken atau tersier itu seimbang, masuk mencapai 1 sampai sini sahabat hijau. Harusnya masih jauh ya dari target ya. Oke. Nah sahabat hijau, jadi yang perlu kita pahami yang pertama begini sahabat hijau.
yang ujung ini ujung nih ya. Caranya begini, agar mengatur cabang ini biar seimbang. Coba pahami sedikit. Ya, ini kan di ujung nih. Ya, sahabat hijau ya. Sekunder. Jadi yang sekunder tolong di break ujungnya. Dibuang. Kalau tidak dibuang, dipotong di sini juga boleh. Ya, ini dibuang. Kemudian satu lagi yang di sini akan kita temukan seperti demikian. Nah, ini contoh. Ini bawberry semua. Nah, ini untuk sahabat hijau yang contoh yang ini saya kasih sampel ya sedikit. Ini jangan dipelihara, ini dibuang, di break. Contoh, berinya semua dibuang, jangan dipelihara karena ini dari sulur. Ya, jadi dibuang aja berinya. Kemudian satu lagi, kalau ada tunirnya itu silakan dibuang. Nih. Contoh, misalnya ada tunas air tumbuh baru di sini. Ini contoh, ini dibuang aja. Nih. Nah, ini ada tunas air, cuman udah terlalu besar, ya ini dibuang. Walaupun ada berinya ini dibuang, kemudian berinya ini dibuang. Ujungnya di break ya, sahabat hijau ya. Jadi ujungnya jangan dikasih kembangan, kita potong di ujungnya saja. Oke. Jadi sama seperti demikian. Ini ujungnya kita potong. Begitu juga selanjutnya. Jangan sayang dengan bunga ya. Bunga sih gampang, nanti berbunga lagi. Ini berbunganya gila-gilaan nih. Tuh, sahabat hijau lihat. Tuh, semuanya berbunga. Nah, ini juga yang sebelah sini. Semua tunas air kita buang. Cuma dengan catatan ya. Misalnya ini kita buang tunir nih, tunas air nih. Nah, ini akan ada dua nih. Ini tunas air, saya buang. Nih. Tuh, ya. Bawa beri lagi. Lumayan besar. Ini kita break semua kita break. Jadi semua tunas air kita break, tapi ujungnya jangan diputuskan, sisakan aja. Ya. Jadi ini kita menahan agar yang di sini tumbuh, maka akan terbentuklah cabang-cabang ideal seperti demikian. Sebelah sini juga iya, ini varietas swallow nih, keren nih, tuh seimbang semua. Dan ini sahabat hijau, saya jelaskan buat sahabat hijau, ini kan sudah batas maksimal nih. Ini keluar semua nih bunganya, sudah melebihi dari kapasitas. Berarti ujungnya di sini, berarti saya break di sini. Ini sudah batas maksimal di sini, ini tidak kita pakai, jadi ini kita buang. Sahabat hijau ya. Kemudian satu lagi, ini kan ujungnya di sini nih, ini bunga semua nih. Ini tidak boleh ya, rugi nanti. Kita pakai yang ini aja. Jadi pusatnya di sini nanti. Sama seperti demikian, ini kita buang. Ya, ini ujungnya sama, ini dua. Ya, ini kita buang, sahabat hijau. Nah, ini. Ya. Bawa beri semua. Nah, ini terlalu over, ini meleng sedikit ya, terlalu panjang, jadi kita pakai yang ini aja. Ini kita buang, yang ini kita gunakan yang ini, walaupun jangan sayang dengan beri. Nah, ini tuh ya. Kalau dia berbunga demikian, nah ini batasnya maksimal, sahabat hijau. Jadi ini jadi pusat untuk breaknya. Cuman jangan dibuang ya, takut ini apa namanya bootnya pecah ya. Usahakan. Jadi nahan ujung aja seperti gini, sekali lagi. Jadi kita tahan ujung, kelihatan ya sahabat hijau ya. Jadi ujung-ujungnya aja dah sedikit. Oke lah, itu sahabat hijau. Jadi cara pembentukan untuk cabang tersier agar seimbang. Nanti setelah ini kita berikan itu keluar tuh. Ini ada yang kosong sedikit nih. Akannya terus mengikuti. Jadi nutrisi akan lari ke sini. Wah, ini keluar juga. Ini ada bunganya juga lagi. Nah, ini kita pakai yang di sini. Jadi ini pusatnya di sini nanti sahabat hijau, yang di sini ya. Oke. Jadi ujung ini kita semua kita break. Oke, itulah pembentukan cabang tersier agar lebih seimbang. Sama mau di Tambulampot seperti demikian juga sama sahabat hijau. Mau teralis begini juga sama. Jadi saya kasih contoh ini harus kita tahan. Ini contoh, harus kita tahan. Kasihan yang lain belum tumbuh. Ya, semua sama seperti demikian. Jadi seimbangkan dulu ini. Ya, semua yang lebih tinggi kita buang ujungnya. Jadi kita break ujungnya aja.
Jadi jelasnya seperti begini, sahabat hijau, ini dari dekat. Jadi ujung ini aja kita patahkan, ya. Jadi ini aja yang kita patahkan. Itulah untuk pembentukan cabang tersier agar seimbang. Oke, sahabat hijau, yang ketujuh apa sih pupuknya, Pak? Kok sudah berbuah nih tuh? Jangan dipelihara, sahabat hijau tuh, buang aja. Jangan dipelihara. Oke, pupuknya yang di sini yang kita gunakan kebanyakan organik. Di sini tadi kan sudah kita katakan kalau kita menggunakan mikroba. Jadi artinya mikroba yang bekerja buat kita. Karena ada humus pohon bambu, akar pohon bambu, ya. Kemudian kita ada penambahan pupuk organik nih. Pupuk organiknya itu pupuk kandang. Kemudian satu lagi yang kita pupuk ada yang kimia, itu kita menggunakan NPK Sprinter, ya. Bukan 16-16 tapi Sprinter, masih hanya NPK pertumbuhan saja. Jadi bebas ya pupuknya, yang penting unsur N-nya tinggi, itu untuk pemupukannya. Kemudian yang ke-8, sahabat hijau. Yang ke-8 ya, kita pahami pestisidanya. Yang ini saya pakai Abasel untuk pencegahan trip, ya. Bisa juga pakai Demolis. Kemudian untuk ini jamurnya saya menggunakan Nativo yang sistemik bisa. Kemudian sahabat bisa gunakan yang lain, cuman di rolling ya. Jadi 1 minggu sistemik, 1 minggu kontak. Oke, sahabat hijau. Jadi demikian ya info dari kita. Silakan kritik dan sarannya di kolom komentar ya, sahabat hijau. Ini bunganya banyak banget di mana-mana pada muncul. Iya tuh, muncul semua tuh. Nanti kita bersihkan lah. Itulah jadi rahasia pengangguran tapi versinya kita. Ini yang part pertama, kita masuk yang part kedua ya. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan. Kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Salam hijau dari saya, sampai jumpa di part selanjutnya.